Kembali lagi di channel Islam Pedoman. Kali ini akan membahas tentang Doni atau seorang mu'alaf masuk ke agama Islam, menceritakan beberapa kebenaran Islam yang mana lewat bacaan-bacaan dari agama sebelumnya. Dari beliau merupakan orang yang sangat teliti, intelektual, dan kemudian membaca Al-Quran, kemudian diperbandingkan, dikomparasi. Kemudian ada beberapa kalimat yang menurutnya itu adalah sesuatu yang tidak pas, seperti itu kata Donitan. Kemudian akan menjelaskan tentang bagaimana tahu Yesus itu adalah Nabi Isa. Mari kita lihat sama-sama. Bapak udah pernah lihat ini belum? Ini sebelum ini. Tahun berapa? Terjemahan Klinkert. Kertasnya aja udah begini, Bu. Diterjemahkan tahun 1896. Dapat di mana? Dicetak tahun 1916. 1916, tapi masih ya, enggaklah ada satu bentangan. Ini bahasa ini. Bahasa Melayu rendah. Rendah. Ya. Nah, bahasa Melayu rendah. Di sini masih ada kata Assalamualaikum, Bu. Masih ada kata Insya Allah. Terus diganti di situ apa kalau di PP? Hilang. Salam. Jadi salam sejahtera. Salam sejahtera. Kalau Insya Allah diganti dengan jika Tuhan mengendaki. Ya. Yesus di sini masih disebut Isa Al-Masih. Di Bible yang baru sekarang Yesus Kristus. Ada Kristus. Ngapain coba, Bu, dulu bikin Bible namanya Isa Al-Masih? Kalau orang Kristen, misionaris ya, Bu, ya, terutama ya. Kalau ketemu orang Islam yang awam, mereka bilangnya Yesus itu Isa Al-Masih. Tapi kalau orang Kristen itu berdebat misalnya sama saya gitu, mereka kan bilang Yesus bukan Isa Al-Masih gitu. Jadi memang harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Bukan begitu mantan Pak Pendeta? Ya. Oke. Ya ini sih cuman sekedar supaya lebih mantep lagi aja. Di Belanda ya buatnya. Saran saya gini, saran saya gini, Pak. Bapak mantan pendeta, Bapak sudah menguasai Kristologi tapi versi Kristen. Bapak mungkin belum menguasai kritik Kristologinya, Pak. Ya. Kritik Kristologinya. Nah, saran saya kalau Bapak memang sudah istilahnya sudah mantap masuk Islam, Kristologinya sementara disingkirin dulu, Bu. Kecuali Bapak memang ada profesi untuk mengajarkan Kristologi, itu lain cerita. Kalau nggak ada, mending singkirin aja dulu, Pak. Ya. Fokus di Islamnya, itu aja. Karena tidak disarankan orang yang apa namanya ya, yang keislamannya belum kuat untuk belajar kitab orang lain gitu, Bu. Kira-kira menurut Bapak masih ragu nggak dengan? Enggak, udah dikuatkan. Sudah. Tadi kan Bapak sudah baca sendiri kan? Kalau dulu saya patokannya gini, Bu. Namanya agama itu kan dasarnya kitab suci. Kalau di dalam kitab suci itu ada ayat yang tidak asli, artinya itu udah bukan kitab suci lagi buat saya. Gitu. Itu buat saya, Pak. Kalau Bapak setuju dengan saya, alhamdulillah. Jadi yang namanya kitab suci sudah ada campur tangan manusia, sudah tidak asli lagi. Buat saya waktu itu sudah bukan kitab suci lagi, makanya terpaksa saya tinggalin. Namun begitu, di dalam Bible masih ada pesan-pesan yang berkesesuaian dengan Quran, Bu. Tadi Bu bilang bahwa Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Tuhanku dan Tuhanmu. Di Yohanes 20:17 sama. Isinya sama gitu. Terus Yesus juga mengatakan sema Israel. Sama. Markus 12:29. Di Bible Yesus disolawatin nggak, Pak? Enggak. Hah? Di mana? Di Bible? Enggak ada. Ada, Pak. Yesus disebut Hosana. Oh, diberkatilah. Hosana juga artinya itu sama dengan sholawat, Pak. Oh. Mohon keselamatan, mohon diselamatkan gitu. Sama, Bu. Di Bible juga ada sholawat. Coba. Namanya Hosana gitu. Kenapa sih Nabi Muhammad SAW itu istrinya banyak? Sejak kapan Nabi poligami? Pada waktu beristri Pertama. Siti Khadijah. Berapa istrinya Nabi? Satu. Cuma satu. Berapa tahun beliau nikah dengan Khadijah? Dengan satu istri itu? 25 tahun. Poligami nggak Nabi? Tidak. Enggak, kenapa? Bukan hal yang wajib. Oh, Istrinya yang dicintai Khadijah meninggal dunia, baru beliau berpoligami. Tapi kan motivasi untuk poligaminya itu untuk apa? Lihat dong, umur-umur berapa tuh istri-istrinya? Kebanyakan udah pada tua. iya. Janda-janda itu. Janda-janda semua. Sebelum Quran diturunkan, orang-orang sudah poligami belum? Sudah. Sudah. Unlimited malah. Unlimited. 100 boleh, 300 boleh, bahkan ada yang 1000. Islam datang untuk apa? Kasih limitnya. Membatasi.
membatasi yang tadinya unlimited jadi limited, jadi 4 maksimal. Berarti Islam datang kan bukan mengajarkan poligami, tapi untuk mengatur poligami. Satu-satunya kitab suci di dunia yang ada ayat bilang nikahilah satu saja cuman Quran. Bahkan pada waktu ada Protestan, pimpinan agamanya siapa? Martin Luther kan. Martin Luther aja tidak menentang poligami. Ya itu ya teman-teman, bahwasanya video yang pertama merupakan seorang pendeta yang masuk Islam ya. Kalau kita lihat bisa dipahami adalah seorang pendeta yang masuk Islam yang meneliti menerangkan beberapa kalimat menurut beliau ketika agama sudah ayatnya, ketika agama itu mempunyai buku suci atau ayat-ayat suci, kemudian ayat itu dicampuri dengan apapun, maka itu sudah tidak suci lagi, maka tidak patut lagi untuk kita ikuti, kata beliau seperti itu ya. Setiap agama punya panutan yang mana mempunyai kitab suci. Jika kitab suci itu ada campuran lagi, tidak asli lagi, maka itu ada campur tangan manusia, dimana ini menjadi suatu landasan penelitian ini tidak lagi memegang agama yang dahulu seperti itu ya teman-teman. Bahwasanya ya, agama Islam merupakan agama yang sangat benar, agama yang sangat harus kita patut ikuti, yang mana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan beberapa risalah-risalah yang beliau sampaikan dan sangat masuk ke rasional kita ya semua teman-teman. Tadi disebutkan bahwasanya Yesus juga sholawat ya, di sholawatnya diberkati, sama juga ketika kita sholat kepada Nabi Muhammad ya, meminta rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, semoga memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan salamnya kepada Nabi Muhammad, supaya apa? Bukannya Nabi Muhammad itu butuh rahmatnya, melainkan butuh Nabi Muhammad itu bukan butuh doa kita, melainkan kita yang butuh dari kasih sayang Allah dengan mengharapkan tadi doa kepada Nabi Muhammad, nantinya rahmat-rahmat yang bluber atau rahmat-rahmat yang berlebihan, rahmat-rahmat yang lainnya akan menimba kepada diri kita, karena kita bersolat kepada makhluk yang sangat luar biasa diciptakan oleh Allah, yaitu Habibullah, kekasih Allah. Makanya kita berharap semoga nanti kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Mungkin itu saja ya teman-teman. Dan video yang kedua merupakan pembahasan tentang poligami, yang mana poligami menjadi suatu hal yang tabu, yang mana sering dipertanyakan oleh agama-agama yang lain, kenapa Islam itu membolehkan poligami. Ya, diterangkan bahwasanya dulu itu orang-orang Arab itu bahkan mempunyai istri sampai ratusan, bahkan ada yang 300 punya istri, ada yang 40 punya istri, laki-lakinya cuma satu, suaminya cuma satu. Kemudian Islam datang dengan membatasi poligami dan memberikan hanya 4 saja, masna wa thulatsa wa ruba'. Kemudian dengan seperti itu agama itu mengerem, agama itu membatasi seseorang tidak berlaku semena-mena. Bahkan kalimat ayat selanjutnya, fa in ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanuhum. Ketika kamu tidak bisa berlaku adil, maka janganlah berpoligami. Jadi di sisi lain, ketika dicerita Nabi Muhammad bisa berpoligami itu dengan syarat ya, dengan beberapa kriteria tertentu. Waktu itu Nabi Muhammad ditinggal oleh Siti Khadijah. Di masa itulah Nabi Muhammad baru berpoligami. Poligami Nabi Muhammad itu punya misi tertentu seperti menyelamatkan janda-janda. Kemudian ada lagi untuk menyelamatkan beberapa riwayat-riwayat hadisnya, seperti menikah dengan putri dari Abu Bakar, yaitu Siti Aisyah yang masih kecil, daya ingatnya masih lengkap sekali. Kemudian kita bisa menikmati beberapa hadis-hadis yang riwayatnya dari Siti Aisyah yang masih cerdas itu. Ada maksud-maksud tertentu, bukan seperti kita kemudian mengikuti Nabi Muhammad dengan kata sunnah berpoligami kemudian menyakiti istri kita, itu tidak pas lagi. Kalau makomnya atau tempatnya masih seperti diri kita, ya tidak mempunyai beberapa pengikut, hanya orang-orang biasa dan berkemungkinan untuk menyakiti istri ya, maka janganlah berpoligami, satu saja sudah cukup, dan itu yang diajarkan oleh Nabi juga semacam itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.